Smartphone bisa membaca pikiran, tapi malah bikin malu. Bayangin, kamu lagi di tengah keramaian, dan tiba-tiba HP kamu update status sendiri. Duh, cowok di depanku cakep banget. Pengen cium. Gak ada yang ngetik. Gak ada yang ngedit. Tapi itu benar-benar pikiran kamu sendiri. Dan semua orang bisa lihat. Salam pembuka untuk channel. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel penuh cerita kocak, haru, dan kadang bikin mikir. Channel yang gak cuma nemenin kamu ngopi, tapi juga nemenin kamu nangis dan ketawa bareng. Ajakan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Biar kamu gak ketinggalan cerita seru yang bisa bikin kamu bilang, "Lah kok gue banget sih ini?" Ajakan menulis doa di komentar. Dan kayak biasa, tulis doa terbaik kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu dari ribuan doa, Tuhan paling cepat ngabulin doamu. Amin. Jadi ceritanya, ada satu cowok introvert, namanya Arga. Hidupnya biasa aja, kerja kantoran, main HP, nonton drama Korea tiap malam, dan punya krus sama teman sekantor, Alia. Suatu hari, dia dapat notifikasi dari HP-nya yang bilang ada update sistem dari perusahaan teknologi baru, Neuralink 7.0. Karena penasaran, Arga pencet aja tombol update. Habis itu, HP-nya restart dan mulai aneh. Awalnya biasa aja, tapi pas dia mikir, aduh, bosku nyebelin banget sih. Mukanya kayak kaos kaki basah. Tiba-tiba muncul status di Facebook. Bosku tuh ya, mukanya kayak kaos kaki basah. Nyebelin. Arga panik. Dia mikir temennya ngerjain. Tapi setelah dicek, nggak ada yang megang HP-nya. Keesokan harinya, dia lihat instastory-nya sendiri. Isinya video editan wajah dia jadi bayi sambil ngomong, pengen peluk Alia terus tiap hari. Itu pikiran dia semalam, yang cuma dipikirin dalam hati. Sekarang ke pos, Arga mulai mikir, jangan-jangan HP-nya bisa baca pikirannya. Dia coba eksperimen, mikirin makanan, langsung muncul notifikasi rekomendasi resto favorit. Tapi yang lebih parah, dia mikir aneh-aneh pas di kantor, dan HP-nya nyebarin itu ke grup kerja. Chat otomatis muncul. Menurut kalian, kalau kita jadi ayam goreng, siapa yang paling garing? Semua orang ketawa, tapi Arga pucet. Itu pikiran ngasalnya tadi pagi. Akhirnya dia bawa HP-nya ke tukang servis. Tapi teknisi bilang, "Mas, ini HP mas kayaknya udah di-upgrade ke versi prototype. Belum dirilis resmi. Bisa baca gelombang otak," katanya. Arga kaget. Jadi sekarang HP-nya bisa connect langsung ke isi kepalanya? Masalahnya, bukan cuma itu. HP-nya mulai auto-post saat Arga mikir sesuatu yang personal, bahkan yang paling memalukan. Di hari ulang tahun Alia, Arga mikir, duh pengen banget nyanyiin lagu romantis buat dia di depan semua orang. Dan ya, HP-nya ngepost video deepfake Arga nyanyi sambil nangis-nangis di TikTok. Video itu viral.
Semua orang kantor tahu, bahkan Alia juga. Tapi bukan marah. Alia malah datangin Arga dan bilang, "Kamu lucu deh. Tapi, serius ya, kamu suka aku?" Arga nggak bisa ngelak. Dia cuma ngangguk sambil malu. Dan sejak itu mereka jadi dekat. Tapi bukan berarti masalah selesai. HP-nya mulai update lebih brutal. Ngebocorin rahasia masa lalu Arga, trauma kecil, bahkan mimpi aneh tiap malam. Arga jadi nggak bisa punya privasi. Tapi anehnya, followers dia naik. Ternyata, orang-orang suka lihat kejujuran mentah tanpa filter. Arga jadi viral. Diundang ke podcast, talk show, dan jadi bintang iklan. Tapi di balik ketenaran itu, Arga capek. Dia kehilangan dirinya sendiri. Semua orang tahu isi otaknya. Gak ada ruang untuk berpikir dalam diam. Suatu malam, dia duduk di atap, bareng Alia. Dia bilang, "Gue capek jadi konten. Gue cuma pengen mikir, tanpa takut dunia tahu gue mikir apa." Alia senyum. "Gue suka Arga yang jujur, tapi kamu juga berhak punya rahasia. Kita semua butuh ruang buat salah, buat mikir jelek, tanpa diadili." Akhirnya, Arga putuskan buat balikin HP-nya ke pabrik. Dia pilih hidup normal lagi, walau followersnya drop, jobnya berkurang, tapi dia bahagia. Sekarang, dia dan Alia punya podcast kecil. Bukan soal pikiran absurd lagi, tapi tentang belajar menerima diri sendiri. Mereka cerita soal kesalahan, insecure, dan ketawa bareng. Kadang kita mikir aneh-aneh bukan karena kita buruk, tapi karena kita manusia, kata Arga di episode pertamanya. Dari semua itu, Arga belajar. Privasi bukan soal sembunyi, tapi soal punya tempat aman buat jadi diri sendiri, tanpa harus selalu menjelaskan ke dunia. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Aku pengen punya ruang aman untuk pikiranku sendiri. Dan ingat, teman-teman, kadang pikiran kita absurd, memalukan, bahkan konyol. Tapi itu juga bagian dari kita yang paling manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa senyum hari ini ya.